Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi nikmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita masih dapat berjumpa meskipun dalam keadaan online, dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada halangan suatu apapun. Tidak lupa juga salawat berserta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya dari dunia hingga akhirat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat, diakui umat dan golongannya sehingga kita dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat dari beliau baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tema kali ini adalah membahas tentang birrul walidain. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia maksudnya Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun juga, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nah, jadi yang dimaksud di sini yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ya. Banyak di luar sana itu ketika saya menonton televisi di acara gosip-gosip itu, ada seorang artis yang ditanya oleh presenternya bertanya begini, ketika dia sedang mendapatkan reward dari sebuah acara di televisi ya, acara televisi ada Panasonic Award dan sebagainya, itu yang award di situ kan ada seorang artis yang ditanya, siapa orang yang paling berjasa dalam karirmu? Dia presenternya bilang begitu. Lalu si artis menjawab, temanku, ketika saya waktu masih merintis karir, dia yang rela memodaliku, rela memberi tempat tinggal secara gratis. Itu jawabannya artis yang lagi trending tadi, begitu. Tapi pada kenyataannya dia lupa bahwasanya yang memberi makan dia dari kecil sampai besar, yang memberi makan dia, yang menyuapi dia, yang membesarkan dia siapa? Dia lupa yang paling berjasa adalah orang tuanya. Bodoh kan? Iya, yang paling berjasa orang tuanya, bukan temannya. Yang paling berjasa itu orang tuanya, bukan temannya, saudara-saudara. Jadi seberapa besar jasa teman-temanmu, saudara-saudaramu, itu tidak ada apa-apanya dengan jasa kedua orang tuamu. Ya. Jadi harus kita berbakti kepada orang tua. Selagi kita masih punya nyawa, masih punya tenaga, selagi orang tua kita masih ada, kita wajib berbakti. Nah, kalau kita tidak bisa menyenangkannya, tidak bisa membahagiakannya, tidak bisa memberikannya, paling tidak kita tidak menyusahkannya. Itu ya. Jadi orang tua itu hukumnya wajib untuk dihormati, dibahagiakan kalau bisa. Kalau tidak bisa ya paling tidak menyusahkannya. Ada seorang ustadz yang berkata, bagaimana? Seorang ustadz berkata demikian, bila engkau membuat hatimu
membuat hatinya maksudnya hati kedua orang tuamu sampai sakit dan mengeluarkan menetes air mata dari matanya, maka selamanya engkau akan berenang dalam lautan kesengsaraan. Ya, itu dapat dari TikTok kemarin itu saya baca. Terus berbakti kepada orang tua ya. Ngomong-ngomong berbakti kepada orang tua, yang pertama kita dianjurkan untuk tidak memberatkannya. Ketika adik-adik nanti ataupun saudara-saudara maupun teman, ketika kita sedang merantau ataupun yang sedang pendidikan, usahakan ketika Anda mengalami sesuatu yang buruk, ceritakanlah dengan yang baik, dengan yang sopan dan sebagainya. Maka dari itu tidak memberatkannya ya, karena kita belum bisa membahagiakannya ya, paling tidak kita tidak memberatkannya. Jadi contohlah itu ada seorang pemuda dari zaman Uwais Al-Qarni yang masyhur adalah penduduk surga gitu ya, yang kata Rasulullah juga penduduk surga yang hidup di dunia, yang rela merawat ibunya yang buta untuk berlatih dengan sapi, dan cita-citanya ingin bertemu Rasulullah dan membawa pergi haji ibunya. Jadi seorang manusia biasa, bukan wali, bukan juga nabi, tapi karena beliau atau Uwais Al-Qarni ini sangat berbakti kepada orang tuanya, maka dianggaplah sebagai penduduk langit atau orang yang berjasa kepada ibunya, sangat berjasa sekali, menggendong ibunya sampai ke Mekah dan untuk pergi berhaji. Itu adalah suatu perilaku yang mencontohkan seorang muslim sejati yang berbakti dan patuh kepada orang tuanya. Terus ada suatu hadis, ya Rasulullah, ada seorang ya bertanya kepada Rasulullah, man abaru ya Rasulullah, man abaru, siapa yang harus kita hormati di muka bumi ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala ummaka, ibumu. Menjawab lagi, man abaru ya Rasulullah, bertanya lagi, qala ummaka. Terus Rasulullah menjawab, ummaka. Nah, pemuda tadi bertanya lagi, man abaru. Rasulullah menjawab, qala ummaka. Lalu qultu man abaru ya Rasulullah, qala. Rasulullah menjawab, baru abaka, summal akroba fal akroba. Jadi pemuda tadi bertanya kepada Rasulullah, siapa orang di dunia ini yang wajib saya hormati ya Rasulullah, yang paling saya hormati? Rasulullah menjawab, ibumu, 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 sampai 3 kali. Lalu bapakmu dan saudara-saudara. Artinya apa? Jadi dalam kedudukannya sendiri, menghormati selain berhormati atau berbakti kepada orang tua, bapak dan ibu, menghormat kepada ibu adalah yang paling utama. Derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Ketika anak zaman sekarang kebanyakan tidak mau patuh, tidak mau berbakti kepada orang tua. Tapi ketika sama pacarnya, ya toh, sama pacarnya biasanya sama pacarnya lebih nurut dia lebih nurut kepada pacarnya daripada kedua orang tuanya. Bila pada hari Minggu atau libur, misalkan orang tuanya meminta untuk mengantarkannya ke pasar, dia tidak mau, lebih berat bermain. Tapi beda lagi kalau pacarnya yang meminta, biasanya dia lebih giat dan semangat 45 untuk mengikutinya. Artinya apa? Dari situ kita timbul pertanyaan. Jadi yang menyusuimu itu ibumu atau pacarmu? Ibumu atau pacar? Kan lucu. Jadi untuk hal-hal semacam ini janganlah dibuat budaya. Kembalilah hormati ibumu.
berbaktilah kepada orang tua. Telapak kakinya, surgamu itu ada di telapak kakinya ibu. Dan ridallahu fi ridal walidain wa sakhatallahu fi sakhatil walidain. Ridha Allah itu ada di kedua orang tuamu, dan murkanya Allah itu ada di murkanya orang tua. Jadi itu ya, pentingnya menghormati, berbakti kepada orang tua ya, ketika masih hidup. Kalau sudah mati gimana? Ayo, kalau sudah mati ya doakan mereka, kirim surat Fatihah, tahlilan, doakan yang terbaik di sisinya agar mereka mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 amal yang tidak terputus. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kalau ketiga-tiganya ini dibawa mati ya, ketiga amal ini. Ketika sudah didoakan, ketika Anda juga sudah jadi anak soleh, lalu bayarkan jariyahkan untuk kedua orang tua kita. Berikan jariyah, cari masjid yang ketika dibangun, atau madrasah, atau pondok, ataupun apa yang untuk perkembangan agama, itu merupakan amal jariyah yang bisa mengalir untuk terus menghidupi di sana di akhirat orang tuamu. Ketika kita nanti besok pulang, datanglah ke tempat pesantren ataupun masjid yang sedang dibangun, tanyalah kepada mereka panitia pembangunan, Pak, kira-kira di masjid ini butuh apa ya Pak? Ya, kayak gitu. Datanglah pembangunan, berikan jariyah, tanya pada mereka, kurang apa ya Pak? Mungkin pembangunnya kurang apa? Panitia masjid bilang kayak gini, ini masih kurang banyak adik mau bantu ya, mau amal ya? Enggak Pak, cuma tanya aja ya, jangan gitu kalau temannya. Mungkin itu ya. Jadi sekali lagi, birrul walidain adalah menghormati kedua orang tua. Membahagiakannya adalah wajib hukumnya. Jadi kalau belum bisa membahagiakan, ya jangan sampai kita menyakiti. Kalaupun kita belum bisa menyenangkan ataupun yang lainnya, jangan sampai kita membuat hatinya luka, hatinya marah. Jadi itu kita sebagai seorang muslimin muslimat, kita harus berbakti kepada orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.